Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abul qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan. Salah satunya kita diberikan kenikmatan untuk menghadiri bulan Rajab. Semoga Allah taala sampaikan kita juga kepada bulan Sya'ban hingga Ramadan. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah taala memberikan kita nikmat untuk hadir miladnya, majlisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana alhamdulillah tidak menyangka bahwasanya Majlis Darus Sholihin kini sudah berumur 9 tahun. Insyaallah Majlis Darus Sholihin ini tidak akan berhenti sampai nanti hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang riwayat yang mengatakan bahwasanya setiap sesuatu pasti akan bersaksi, bahkan tempat yang kita duduki, tempat yang kita lewati, manusia mau binatang, mau semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Maka tempat ini insya Allah selama 9 tahun ini per bulannya kita pakai untuk mengingat Allah, mengingat baginda Nabi Muhammad, menyebut nama para aulia Allah. Semoga ya Rabb tempat ini akan bersaksi kita di hadapan Allah Ta'ala nanti. Amin amin ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita hatukan kepada junjungan terbesar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para hadirat yang saya hormati, wabil khusus murabbi ruhi wa jasadi Abu Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga Allah taala sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan semoga disegerakan gelar profesornya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga para habaib yang lainnya, ada Al-Habib Husain Segaf, ada Habib Muhsin Al-Hamid, ada Habib Umar bin Segaf Baharun, ada Al-Habib Husain bin Segaf Baharun, dan juga tidak lupa para ulamanya, para sahibul baitnya, Haji Udin. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu, makin awet muda insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwan, bahwasanya kita malam ini hadir di haulnya seseorang yang menjadi fenomena, seseorang yang menjadi ayah min ayatillah, menjadi tanda kebesaran Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah bersabda bahwasanya afdalul a'mal ilallahi subhanahu wa ta'ala, afdalnya amal kepada Allah ta'ala, al-hubbu fillah wal bughdu lillah, cinta di dalam percintaan karena Allah dan benci karena Allah. Bahwasanya alhamdulillah kita semua ini datang ke acara Abah Guru karena panggilan cinta. Tidak terasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita sebaik-baik amal, yaitu memiliki cinta kepada seseorang yang kalau dipandang, kalau didengar mengingatkan kepada kita, kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka Al-Faqir ingat daripada perkataannya Abah Guru Sekumpul, bahwasanya kalau misalkan kita ini nggak harus penting-penting banget buat keluar rumah, jangan keluar rumah. Apalagi perempuan-perempuannya. Kalau misalkan kita harus keluar rumah, kalau bisa karena sesuatu yang penting saja. Kalau tidak ya baca sholawat, perbanyak sholawat. Kata beliau, saya ini dijalankan di thariqah oleh guru saya dalam thariqah sholawat.
dalam jalan sholawat. Maka aku ini dari dulu sampai sekarang selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beliau berkata, siapapun yang mereka mengaku jadi anak angkat saya dan murid saya, maka hendaknya jangan lewat hari kecuali sudah membaca sholawat 1000 kali. Kita menghadiri haul, kita mendapatkan keberkahan yang insya Allah pasti. Tapi jangan jadikan diri kita itu mendapatkan berkah saja. Minta yang lebih. Minta yang lebih daripada sebuah hubungan, sebuah alaqah. Makanya kata beliau bilang bahwasanya jalan yang paling cepat, yang paling wasil kepada Allah Ta'ala itu ketika kita ini berada di hatinya orang yang soleh, berada di hatinya yang orang yang wali. Makanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgah beliau bilang, kalau misalkan kalian ini hadir majlis taklim, hadir haulnya seorang aulia, maka jangan cuma main hadir, minta alaqah. Hubungkan dirimu dengan dirinya, dengan kamu itu bertawassul, dengan kamu itu membangun hubungan, mengirim Fatihah, dan juga dengan mengikuti amalannya. Bahwasanya Abdul Hawari mengatakan, yang dimana kalau misalkan ada seseorang mengaku ana cinta kepada fulan tapi tidak ada jejak dalam dirinya yang terkait seseorang yang dia cintainya, bahwa batil, maka cinta itu adalah dusta, dusta dan kebohongan yang jelas. Oleh karena itu, hikam yang dibahas malam ini adalah hikam yang sangat luar biasa, yang dimana beliau mengatakan la tarhal min kaunin ila kaun fatakunu kal himarir raha. Kamu ini jangan pergi daripada sesuatu yang sudah jadi kepada sesuatu yang jadi. Kaun itu artinya al-hasil, sesuatu yang sudah jadi, yang dimana ya bakal gitu-gitu aja. Fatakunu kal himarir raha, kamu bakal jadi seperti keledai yang dimana dia ini dipekerjakan untuk mengolah adonan. Orang-orang dahulu ini punya keledai, tapi tujuannya itu untuk mengolah adonan, sehingga yang namanya himar tadi, keledai tadi itu berjalan, tapi berjalannya ya tempat itu saja, muter. Gunanya nggak kemana-mana, nggak ke kanan, nggak ke kiri, tapi muter ke situ-situ aja. Ya, kata beliau, jadikanlah tujuan akhir kamu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana Allah katakan wa anna ila rabbika al-muntaha thumma ila rabbika ar-ruj'a. Allah Ta'ala sudah menyebutkan berkali-kali dalam firman-Nya bahwasanya jadikan kembalinya kamu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang namanya Syekh Ahmad bin Athaillah, beliau ini menukil hadis Nabi yang dimana beliau katakan, man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Rasulullah mesti mengulang kalimat 2 kali, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, sampai 2 kali? Itu untuk ditafhim, itu untuk ditaukid. Siapa yang benar-benar hijrah sama Allah Ta'ala kepada Rasulnya, pasti mereka akan temukan apa yang mereka mau. Tidak mungkin yang menemukan yang lain. Tapi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau misalkan dunia yang dikejar sebab hijrahnya, apalagi perempuan, yang dimana kata ulama yang mensyarahkan hadis ini, mereka mengatakan, kenapa adanya taksis ba'da ta'mim? Taksis, takmim itu daripada dunia ini sudah wanita itu termasuk dunia. Tapi kenapa kok perempuan ini disebutkan? Karena kata Rasulullah bersabda, ini ma ra'aitu min naqsati aqlin wa dinin adhaba lubbir rajulil hazim min kunnah. Nabi bilang bahwasanya saya ini tidak pernah melihat ada sosok yang kurang akalnya, maaf ya perempuan, kurang akalnya, kurang agamanya, tapi begitu hebat dalam memanipulasi laki-laki yang kokoh akalnya, dikasih kesempurnaan,
akalnya, kuat beragamanya. Tapi kalau sudah kena perempuan, apa kata Rasulullah? Azhaba lilubbi. Nggak pernah saya melihat ada sosok yang bisa memberadulkan, menghancurkan seseorang daripada perempuan. Makanya perempuan termasuk fitnah yang besar. Kenapa Rasulullah menyebutkan ini? Karena ada sebuah cerita bahwasanya Ummu Sulaim ini diceritakan suaminya baru meninggal. Tahu-taunya Abu Tolhah tahu bahwasanya ada yang menjanda. Tiba-tiba dia ini pengen memintanya. Nah, ketika diminta, wahai Ummu Sulaim, aku ingin memperistri kamu. Kira-kira maharmu apa? Aku kira maharmu adalah emas dan perak. Gak ada yang lain untuk wanita seperti kamu. Yang namanya orang mau ngelamar. Akhirnya perempuan ini Muslim mengatakan, wahai Abu Tulha, kamu ini sekarang statusnya masih dalam status kafir. Maka aku gak mau maharmu emas atau perak, cuman aku ingin kamu memeluk agamanya Allah Ta'ala, masuklah Islam. Sehingga ya dikatakan Ummu Sulaim, kalau misalkan kamu maunya mahar itu, maka apa yang harus dilakukan? Laka anta'ti ila Rasulillah, maka kamu datang kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah, subhanallah, Rasulullah ketika dia datang ini, Rasulullah sudah melihat bahwasanya di jidatnya ini yang namanya niat masuk Islamnya lebih kuat daripada niat mau menikahi seseorang. Makanya Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, yang namanya ibadah ataupun hidup, yang namanya hidup an-niyah maksudnya adalah al-qasd, tujuan, al-ba'ith alal amal, tujuan kita atau penguat kita atau pendorong kita untuk beramal. Sedangkan maqasidul ibad takhtalif ikhtilafan adiman, yang namanya tujuannya manusia ini sangat berbeda masing-masing. Ada yang maunya Allah Ta'ala, seperti yang disyarahkan Ibn Abbad kali ini, orang yang beribadah kepada Allah karena pengen derajat, karena pengen surganya, itu justru kurang. Itu justru masih level bawahan, luar biasa. Berarti mereka, para aulia, mereka ini menyembah Allah Ta'ala karena pengen merasakan ma'rifat, karena mereka pengen merasakan kelezatan beribadah. Sampai-sampai Al-Habib Haddad beliau mengatakan, orang itu enggak menjadi orang iman yang sesungguhnya kecuali mereka ini menemukan kelezatan dalam munajat kepada Allah seperti kelezatan yang ditemukan pelaku maksiat. Sangat luar biasa. Mereka ini himmahnya, niatnya itu sangat tinggi. Kemauannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Makanya apalagi kalau misalkan yang namanya dunia itu menjadi tujuan, aduh, hina banget. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abi Kabsyah, bahwasanya Rasulullah berkata, innamat dunya li arba'ati nafarin. Yang namanya dunia itu cuma untuk 4 orang. Abdin razaqahullahu ilman wa malan fayattaqillaha fihi wa yasilu rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa huwa bi afdalil manazil. Orang diberikan ilmu dan diberikan harta, maka dia bertakwa kepada Allah dalam ilmu dan hartanya, disambung tali silaturahminya, dan dia tahu hak Allah dalam ilmu dan hartanya, fa huwa bi afdalil manazil. Itu yang paling afdal. Kita lihat bagaimana seakan-akan abah guru ini menjadi seseorang yang jami' bainal ilm wal mal. Seperti seseorang yang mengumpulkan ilmu dan juga harta. Ilmunya Allah kasih manfaat sampai sekarang. Luar biasa. Yang hadir terdata sebanyak 4,1 juta. Tapi yang di luar data sampai 7 juta orang. 7 juta orang ingin mendapatkan keberkahan daripada 1 orang. 1 orang banding 7 juta. Sangat luar biasa. Lihat bagaimana Allah memberikan kemanfaatan ilmunya, dan juga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan dalam hartanya. Sampai sekarang dikatakan orang yang tidak mampu daripada kaum muslimin, daripada janda, daripada para habaib, para syaraif, abah guru yang menanggung mereka. Padahal abah guru sudah meninggal, tapi karena Allah Ta'ala berikan kemanfaatan, sampai sekarang ngalir yang namanya catatan. Pondok kita itu Darul Qawad Dakwah 18.000 orang. Mereka nggak sholat, mereka nggak baca Quran,
Mereka nggak beribadah sebelum mereka dicatat di amal mereka, dicatat dulu di amalnya Abah Guru Sekumpul. Kenapa? Karena hubungan Abu Habib Hasan bersama Abah Guru sangat kuat, sehingga yang namanya kalau Abah Guru itu donasi buat pondok nggak pernah ragu, karena beliau ini menggantikan gurunya Abah Guru Bangil untuk melanjutkan hubungannya kepada Abu Habib Hasan Ahmad Baharun. Dan yang kedua, orang abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyah. Yang namanya kata Rasulullah, yang kedua ini ada orang enggak dikasih harta tapi dikasih ilmu, tapi dia memiliki niat yang bersih, niat yang benar-benar. Wa yaqulu law anna li malan mithla mali fulan la fa'altu bi amali fulan. Maka orang itu berkata, kalau misalkan ya saya sekaya itu, maka saya pasti akan bersedekah sama seperti sedekahnya orang itu. Dan yang ketiga dan keempat adalah orang yang tidak diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Maka yang namanya orang ketiga ini la yattaqi fihi rabbah wa la yasir rahimah. Orang itu enggak takut kepada Allah, orang itu tidak menyambung tali silaturahmi, orang itu tidak mengingat haknya Allah Ta'ala. Maka ini termasuk yang paling jelek. Dan yang keempat, orang enggak dikasih ilmu, enggak dikasih harta, tapi malah berangan-angan kalau misalkan aku memiliki harta orang kaya itu, maka aku akan memakai harta itu untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Intinya wa ikhwan, bahwasanya tujukanlah hati ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat perkataan Abah Guru bahwasanya nanti ini harta bakal diwarisi. Yang namanya badan bakal diwarisi cacing tanah, kata beliau. Yang kita bawa hanyalah dosa. Jadikanlah syafaat Nabi Muhammad itu yang paling engkau dambakan, yang paling engkau inginkan. Bangunlah hubungan kita bersama baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang memiliki hubungan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang soleh. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita, beri taufik kita untuk beramal seperti amalnya Abah Guru Sekumpul. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita pemuda-pemudi yang istiqomah, yang bisa menjunjung tinggi agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berikan kita izin untuk mencintai para ulama, mencintai para habaib, mencintai para aulia, mencintai baginda Nabi Muhammad, sehingga kita ketika meninggal kita disusulkan kepada mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, yang belum mimpi Rasulullah di antara kita, sebelum pulang daripada majlis ini, ya Rabb, takdirkan, tulislah bahwa kita insya Allah akan memandang wajah baginda Nabi Muhammad di mimpi kita. Siapa yang bermimpi Nabi Muhammad, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Jadikanlah kita memandang Nabi Muhammad dalam mimpi kita. Jadikanlah kita yang memandang Nabi Muhammad sebelum datang ajalnya kita. Ya Rabb, ketika datang ajal kita, izinkanlah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi tetangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.